Kok tinggal 4 orang? Oke. Nah, yang kemarin kan, ini soal nomor 1 yang pertemuan sebelumnya. Ini masih banyak yang belum benar. Oke, dari barisan-barisan tersebut, manakah yang merupakan barisan geometri? Nah, yang untuk soal yang A, 3, 6, 12, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mencari apakah barisan tersebut barisan geometri atau bukan, pertama kita tentukan dulu kalau dia beda, itu suku kedua dikurang suku pertama. Kalau dia untuk geometri itu namanya rasio, atau suku kedua dibagi dengan suku pertama. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, coba kalian perhatikan untuk yang A ini, dia kan 3, 6, 12. Kalau kita pakai, kalau U2-nya dikurang dengan U1, berarti 3 kan? 3. Tambah 3. Kalau kalau suku ketiga dikurang suku kedua, dia tambah 6. Nah, kalau dalam barisan itu, dia itu polanya harus sama. Kali ini kan polanya tidak sama. Nah, kita coba lagi yang untuk yang R ini. Berarti suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Enam bagi 3 itu 2. Berarti ini 3 dikali 2. 3 kali 2 hasilnya kan 6. Kemudian suku yang berikutnya lagi. U3 dibagi dengan U2. 12 dibagi 6. Itu hasilnya 2. Atau 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini pola atau aturannya ini kan sama. Sekali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kalau barisan geometri itu, dia itu aturan pembentukannya itu dikali atau dibagi. Maka ini merupakan barisan geometri. Ini yang nomor 1, semuanya hampir benar. Untuk yang A. Oke, untuk yang nomor B. Kita cari aturan pembentukannya dulu. Kalau dia barisan aritmatika berarti 12 dikurang 12 dikurang 16. Berarti dia dikurangi dengan 4. Kalau 9 ke 12 berarti dia dikurangi 3. Nah, ini kan tidak sama nih aturan pembentukannya. Berarti dia bukan barisan aritmatika. Kalau barisan geometri bagaimana? Kalau barisan geometri berarti suku kedua dibagi dengan suku pertama. Atau U2 dibagi dengan U1. 12 per 16. Sama-sama dibagi 4, ini 3 per 4. Berarti dia dikali dengan 3 per 4. Kemudian suku selanjutnya, suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Atau 9 dibagi dengan 12. Sama dengan, sama-sama dibagi 3, ini 3, 12 bagi 3, 4.
Ini juga dikali dengan 3/4. Nah, ini aturan pembentukannya kan sama nih. Ini dikali suku pertama ke suku kedua dikali 3/4, suku kedua ke suku ketiga dikali 3/4, dan seterusnya. Maka dia karena dia dikali tandanya, maka dia merupakan barisan geometri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang 3/4. Ya. Siapa yang mau bertanya nih? Siapa tadi yang mau bertanya? Tidak janji, Bu. Udah paham nih? Sudah. Oke, kalau udah kita lanjut. Yang C. Yang ini kita cari juga aturan pembentukannya. Kalau dia barisan aritmatika berarti suku kedua dikurang suku pertama. Kalau 3 dikurang dengan -1 berarti dia ditambah dengan 4. -1 tambah 4 kan 3. Kemudian dari 3 ke 9 itu ditambah dengan 6. Nah, karena ini dia aturan pembentukannya beda, maka dia bukan barisan aritmatika. Nah, kita coba cek apakah dia barisan geometri. Nah, suku kedua dibagi dengan suku pertama. 3 dibagi -1, berarti -3. Nah, kalau 3 ke 9 dikali dengan 3. 3 kali 3, 9. Maka dia juga bukan barisan geometri. Oke, untuk yang D. 2, 4, 6. Kita coba cari aturan pembentukannya. 2 ke 4 ini kan ditambah dengan 2. 4 ke 6 ditambah dengan 2. Maka dia juga bukan barisan geometri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini yang soal yang nomor 4. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 2, 6, 18, 54. Oke. Dari soal tersebut diketahui N-nya ada 5. Suku pertamanya itu 2. Karena dia yang ditanyakan itu adalah jumlah 5 suku pertama, maka yang ditanyakan itu adalah S5. Kemudian jawab, kita cari dulu rasionya, yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 3. Nah, 3 ini lebih dari 1. Kan rumus deret geometri ini kan ada 2. Maka yang kita gunakan itu adalah Sn sama dengan U1 dikali R pangkat 3 kurang 1 per R kurang 1. Sebentar.
Kemarin ada yang rumusnya itu, nampak enggak nih rumus deretnya? Nah, untuk yang soal nomor 4 ini kan dia kan rasionya itu kan lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Oke. Pangkat N. Berarti kalau dia suku ke-5, jadi kalau dia yang ditanya itu adalah S5, maka kita masukkan suku pertamanya itu 2, kemudian rasionya itu adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dikurang dengan 1. Ini 3 dikurang dengan 1. Oke. Kemudian ini 2 dikali 3 pangkat 5 itu 81 kali 3, 243 dikurangi dengan 1. 3 kurang 1 itu 2. Dari situ ini 2 ini bisa dicoret habis. Maka yang tinggal 243 kurang 1. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Tata? Oke, nanti aja ya. Berarti 243 dikurang 1 sama dengan 242. Dan ini adalah hasil dari jumlah 5 suku pertama dari deret geometri. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada kita lanjut. Materi hari ini sebenarnya materinya itu telah habis, cuma hari ini kita mau bahas soal aja. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan barisan dan deret dalam kehidupan. Oke, dalam konsep barisan dan deret itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan. Misalnya peningkatan jumlah penduduk, hasil panen petani, dan sebagainya. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh soal yang berikut ini. Untuk yang pertama, soal yang pertama, seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tersebut ke-18, tentukan yang A hasil panen jeruk pada tahun ke-18, yang B jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Nah, dari soal tersebut kita dapat membuat barisan. Ya, jadi jika kita buat sebuah barisan,
banyak hasil panennya itu adalah 8, 12, 16. Ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, yang diketahui suku pertamanya itu adalah 18. Dan ini adalah merupakan barisan dari aritmatika. Karena aturan pembentukannya itu adalah setiap suku selanjutnya itu ditambah dengan 4. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini U2 dikurang U1, maaf ya. Ini salah. Berarti ini 12 dikurang dengan 8. Sama dengan 4. Nah, di soal kan yang ditanyakan itu adalah hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Tahun ke-18, maka dia yang ditanyakan itu adalah U18. Yang B, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Kalau dia yang ditanyakan itu adalah jumlah, maka itu berkaitan dengan deret atau yang ditanyakan itu adalah S18. Tapi yang pertama itu adalah hasil panen ke-18, sedangkan yang B itu adalah jumlah. Berarti S18. Nah, jawab. Untuk yang nomor A, kita pakai rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Nah, U1-nya itu adalah 8. Kalau dia ditanyakan U18, maka ini U1-nya 8, N-nya itu adalah 18, bedanya itu 4, kemudian dari series tersebut, 18 kurang 1 itu 17, kali dengan 4. Sama dengan 8 ditambah 17 kali 4. 68. 68 tambah 8, 76. Jadi, hasil panen pada tahun ke-18 itu adalah 76 ton. Oke, yang B, ini yang ditanyakan itu adalah jumlah hasil panennya. Berarti kita gunakan deret dari rumus, deret dari aritmatika. Oke, itu rumusnya itu adalah N per 2 dikali 2U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Karena yang ditanyakan itu adalah S18, maka dia 18 dibagi dengan 2. Kemudian 2, suku pertamanya itu adalah 8 ditambah 18, N-nya itu adalah 18 dikurang dengan 1. Kali beda, bedanya adalah 4. Oke, kemudian kita selesaikan. 18 dibagi 2, 9. 2 kali 8, 16. Tambah 17
kali 4. Oke, kita selesaikan lagi. 9, 16 ditambah 68. Sama dengan 9, 16 tambah 68, 84. 84 dikali 9, 32, 8 kali 9, 72. 752 ton. Berarti jumlah hasil panen jeruk pada tahun ke-18 itu adalah 752 ton. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini seorang pengusaha roti memasok hasil produksinya pada sebuah toko roti. Setiap minggunya selalu ada penambahan permintaan. Pada minggu pertama memasok 1.000 roti, minggu kedua 1.100 roti, minggu ketiga 1.200 roti, dan seterusnya. Sehingga mengikuti barisan aritmatika. Tentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Jumlah yang ditanyakan. Kemudian yang B, jika setiap roti mendapat keuntungan Rp350, berapakah keuntungan seluruhnya selama 10 minggu? Oke, dari soal tersebut, kita dapat membuat barisan, sebuah barisan aritmatika. Jika dibuat, itu adalah ini minggu pertama, 1.000 roti, kemudian 1.100 roti, pada minggu kedua, pada minggu ketiga 1.200 roti. Dan seterusnya. Oke, diketahui suku pertamanya itu adalah 1.000. Kemudian bedanya itu adalah 1.100 dikurang 1.000 itu 100. N-nya atau banyaknya ini adalah, oke, dari soal tadi, dia kan jumlah pasukan roti selama 10 minggu. Jadi dia 10 minggu, berarti dia N-nya sama dengan 10. Oke, yang ditanya itu yang pertama itu adalah jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Kalau dia jumlah berarti dia berkaitan dengan deret. Berarti dia S10. Yang B yaitu keuntungan. Oke, jawab. Untuk yang pertama, kita gunakan rumus deret karena dia ini adalah barisan aritmatika, maka kita gunakan rumus jumlah N suku pertama pada deret aritmatika. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2U1 ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah S10, maka dia 10 per 2 dikali dengan 2 dikali 1.000, U1-nya itu adalah 1.000,
ditambah dengan N-nya itu 10 kurang 1 kali bedanya itu adalah 100. Nah, dari kita selesaikan 10 bagi 2 itu 5. 5 dikali 2 kali 1000, 2000. Ditambah 10 kurang 1, 9 kali 100. Sama dengan 5, 2000 ditambah 900. 9 kali 100 itu 900. Sama dengan 5 dikali 2900. Atau hasilnya itu adalah 14.500. Jadi keuntungan jadi jumlah pasokan roti selama 10 minggu itu adalah 14.500. Nah, yang B ini ditanyakan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pedagang jika setiap rotinya itu mendapatkan Rp350, berapakah keuntungan seluruhnya selama 10 minggu? Nah, pada 10 minggu itu ada 14.500 buah roti. Maka keuntungannya itu 14.500 roti. Oke. Buat di sini saja. 14.500 roti dikali dengan keuntungannya yaitu Rp350. Dari sini hasilnya 145 kali 35. Berarti 5.075. 5.075.075.000 rupiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ketiga, yaitu amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mulanya ada 20 amuba, tentukan banyak amuba selama 3 jam. Oke, kita misalkan ini adalah amuba, kemudian dia membelah diri menjadi 2. Jadi 2. Kemudian dia membelah diri lagi menjadi 2. Dan seterusnya. Nah, kalau kita buat dalam barisan, ini seperti 1, 2, 4, dan seterusnya. Dari barisan ini, kita tentukan polanya, berarti dia dikali dengan 2. Ini juga dikali dengan 2. 2 kali 2 kan 4. Nah, berarti pada soal ini menggunakan konsep barisan geometri. Oke. Di
Ya, penyelesaiannya diketahui suku pertamanya itu adalah U1, yaitu adalah 2, 20, suku pertamanya itu adalah 20, kemudian karena dia itu adalah barisan geometri, maka rasionya itu adalah 2. Kemudian waktunya itu adalah 15 menit. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa banyak amuba selama 3 jam. Berarti yang ditanya itu berapa U. Nah, N-nya ini kita cari dulu berapa. Cari N-nya ini, kalau dia 3 jam berarti dia 180 menit. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Karena dia membelah diri menjadi 2 selama 15 menit, maka 180 menit ini dibagi dengan 15. N kita cari N-nya berapa dulu. N sama dengan waktunya itu adalah 3 jam atau 180 menit. Kemudian karena dia membelah diri menjadi 2, maka dia dibagi dengan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, maka dia dibagi dengan 15. Kemudian ditambah dengan 1, karena untuk amuba itu membelah dirinya itu dianggap setelah 1 berikutnya, maka dia selalu ditambah dengan 1. Oke, 180 bagi 15 yaitu 12 tambah dengan 1 sama dengan 13. Oke, berarti yang ditanyakan itu adalah tentukan banyak amuba selama U13. Oke, karena dia ini adalah barisan geometri, maka kita gunakan rumus untuk geometri yaitu UN U1. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tinggal 3 orang lagi. Sampai mana tadi? Nah, U1 dikali, apa tadi rumusnya? Oke. U1 dikali R pangkat N kurang 1. Suku pertamanya itu adalah jumlah amubanya. Selama jumlah mula-mula amubanya berarti dia 20. Kali rasionya itu adalah 2.
13 kurang dengan 1. Berarti 20 dikali dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 sama dengan, oke, 2 pangkat 12 sama dengan 4096. 4096 dikali dengan 20, berarti dia 81.920. Jadi jumlah amuba selama 3 jam itu adalah 81.920. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal 4 orang. Boleh diaktifkan kameranya, karena saya mau mengambil dokumentasi untuk hari ini. Engel sama Cika boleh diaktifkan kameranya. Engel sama Cika boleh diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Atau masih ada yang belum jelas atau belum paham, boleh ditanyakan. Nah, nanti kalian akan latihan. Latihannya itu ada 4 soal. Nanti Ibu bagikan ke grup. Nah, ini dia. Udah kelihatan? Ini ada 4 soal. Soal yang pertama ini juga sudah dibuat deretnya. Nanti kalian isi titik-titiknya, kemudian kalian jawab. Begitu pula untuk yang nomor 2 ini mirip dengan contoh soal yang nomor 3, yang amuba tadi. Kemudian yang ini, yang soal nomor 3 ini mirip dengan contoh soal yang nomor 1. Kemudian ini mirip dengan contoh soal yang pertama juga. Cuma dia yang ditanyakan U berapa gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cuma 3 orang. Oke, terima kasih yang sudah setia menyaksikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya berkah dan dapat kalian pahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita